العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد ونستعين صراط غير المغضوب ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. والكرامات إنما تجري على يد الأخيار والصلحاء الذين يلازمون السنن ويكثرون من الأعمال الصالحة. Bermula karamat, tanda dan bukti Tuhan memuliakan akan seseorang itu benar-benar berlaku kepada orang yang pekerjaannya adalah kebaikan, yang selalu melazimi dan tidak meninggalkan sunnah, aturan-aturan agama. Selain dari mereka tidak keluar dari aturan, mereka memperbanyak amal ibadah yang saleh. Itu karamat diberi oleh Allah. Karena di alam semesta ini ada yang dinamakan biasa. Kalau orang mau kenyang, makan dulu. Kalau mau hilang haus dahaga, minum dulu. Itu namanya adat dalam istilah agama. Kalau mau sembuh, berobat dulu. Dan itu kehidupan orang awam, dunianya orang awam. Makan kenyang, minum hilang haus dahaga, berobat sembuh. Itu dunianya orang awam yang disebut dengan adat. Nomor 2, ada yang disebut menyalahi adat. Yang disebut dengan menyalahi adat bisa namanya mu'jizat. Itu terjadi di dunianya Nabi dan Rasul. Jadi kehidupan para nabi, kehidupan para rasul itu ada yang disebut mu'jizat. Seperti Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, tapi api tidak menyentuh dan membakar akan Nabi Ibrahim. Padahal adatnya kalau api disentuhkan ke kita atau ke kayu, pastilah sudah terbakar. Itu adatnya. Tapi ini menyalahi adat. Karena terjadi bagi Nabi dan Rasul, namanya perkara itu mukjizat.
Kemudian ada lagi yang disebut karomat. Karomat itu pun sesuatu yang menyalahi adat, terjadi di dalam kehidupan para aulia Allah. Mereka adalah orang-orang saleh, bukan nabi, bukan rasul, tapi orang yang sangat dekat dengan Allah, pangkat dan kedudukannya adalah wali, diberi juga kehidupan itu. Ada yang berjalan di atas air, ada yang sekali langkah langsung ke Mekah, ke Madinah, ada yang kadang-kadang bisa menembus pandangannya ke alam sebelah. Semua itu yang terjadi di diri para wali namanya karomat. Nah, adapun yang terjadi di diri orang yang bukan nabi, bukan pula rasul, bukan pula wali, bahkan pekerjaannya menyalahi agama, bahkan gak sesuai dengan aturan agama, namanya walaupun menyalahi adat disebut istidraj. Sesuatu yang menyalahi adat tapi orangnya bukan nabi, orangnya bukan rasul, orangnya bukan wali, pekerjaannya nggak sesuai agama, selalu melanggar agama, tapi dikasih bisa jalan di atas air, bisa terbang seperti iblis, seperti syaitan. Itu dia pegang menyalahi adat. Dia bisa ke Banjar, ke Mekah, kemana-mana dalam sekejap mata, ada pesawat khusus. Iya, tapi pekerjaannya menyalahi agama, mentang agama. Maka yang diberi Allah kepada iblis, kepada syaitan itu dinamakan istidraj, lanjuran. Seperti yang nanti diberikan Allah kepada Dajjal, manusia raksasa besar di akhir zaman yang menggoda iman-iman setiap orang. Dia mengaku jadi Tuhan. Kumpulkan semua laut yang ada di muka bumi ini, semua itu buku lalinya nggak tenggelam. Buku lalinya nggak tenggelam, berarti itu raksasa besar banget. Bayangkan semua laut digabung jadi satu, dia menginjakkan kakinya di laut itu, buku lalinya ini nggak tenggelam. Rambutnya bagaikan ranting pohon. Coba ikan suruhnya kayak apa? Kalau rambutnya kayak ranting pohon, suruhnya kayak apa? Matanya itu bular, picak sebelah. Nah, rupanya kada dokter nang kau mau obati satu. Di dahinya bertulis kafir. Dia mau apa aja dikasih oleh Allah. Dia ambil ikan di laut, dia panggang di matahari, masak. Dia bisa membuat surga palsu, dia bisa membuat neraka palsu. Diberi oleh Allah semua itu. Sebagai apa? Istidraj. Sebagai apa? Ujian buat orang beriman. Kenapa jadi dikasih juga kelebihan? Padahal dia nggak nabi, nggak rasul, nggak wali, malah melanggar agama. Apa yang dia langgar? Ngaku Tuhan, mengaku jadi dinam. Bakal diadab dan semakin tambah adab dan siksa. Itu pun bukan kelebihan. Kayak orang mancing, sebenarnya kalau ikan mematuk memakan umpan, itu yang mengunjun melumbar. Ini melumbar ini bukannya melepas ikan, awas, tunggu. Dia melumbar nih, melumbar 7 jam melumbar. Nah itu juga Tuhan dilumbar oleh Allah.
Tanya bang sisit Tuhan, wawah bibir. Itu istidrak, itu lanjuran namanya. Dikasih segala yang dia perlukan, diberi apa yang dia hajatkan, tapi dia melanggar agama, itu ngarannya kayak orang mancing di lumbar. Awas sisitannya ini kena. Ini supaya apa ngarannya kawat tuh tetaguk bujur dulu. Jadi kena mau buang sisit, wawahapna tuh bang. Nah jadi artinya kalau kita beribadat tujuannya mau dapat kelebihan-kelebihan seperti itu sangatlah salah. Belampah di kuburan, tasbih di tangan, apa-apa kan dibaca tahu juga. Dihiga batu nisan, kuburan kucing, dikira kuburan wali, taunya kuburan kucing. Belampah. Apa tujuan? Supaya bila membuka hambal dapat duit. Muka hambal dapat duit. Belampah sehari, 2 hari, 3 hari, sugih kada mati iya. Tadung dihigawak, patoknya oleh tadung, sugihnya kada, matinya iya. Jadi kedusah mencari dan menuju itu bukan sesuatu yang jadi ukuran dan penilaian. Karena berapa banyak orang punya kelebihan, ini bisa bujur, bisa salah, kada harus pasti bujur. Mbah iblis punya jua, setan punya jua, dajjal juga punya. Yang ditolak ukur adalah orang ini baik apa enggak, soleh apa enggak. Nah sekarang yang jadi masalah dalam hidup dan kehidupan tinggal satu, menuntut ilmu dan berbuat kebaikan. Itulah hidup. Mau dikasih kelebihan oleh Allah mau enggak masalah. Itu bukan jadi tolak ukur. Jadi kayak yang anum-anuman ini nuntut ilmu cari guru. Jadi nuntut ilmu cari guru, kemudian berbuat kebaikan. Itu aja. Pedagang berbuat kebaikan, petani berbuat kebaikan, orang kantoran berbuat kebaikan, pegawai berbuat kebaikan, aparat negara berbuat kebaikan, semua berbuat kebaikan. Terus apa yang dicari di sini apa? Nggak ada. Di sini yang dicari memperkuat menuntut ilmu, terus memperkuat berbuat kebaikan. Mau cari apa di sini? Di sini nggak ada yang dicari-cari. Terus kamu cari apa? Jadi nuntut ilmu, berbuat kebaikan. Mau cari sesuatu tapi nanti, bukan di sini. Terus kapan? Nanti. Kapan? Di akhirat. Ada memang yang dicari ada, tapi di akhirat, enggak di sini. Yang jelas di sini berbuat kebaikan dan mencari serta menuntut ilmu pengetahuan. Apa yang dicari? Pujian? Enggak di sini. Yang dicari enggak ada yang di sini. Terus kehormatan? Enggak. Kekayaan? Apalagi? Enggak. Terus apa? Enggak ada di sini, enggak ada satupun yang dicari. Yang dicari hanya nuntut ilmu sama berbuat kebaikan. Terus sebenarnya pasti ada dorongan jadi sampai rajin nuntut ilmu, rajin berbuat kebaikan. Ya ada, tapi nanti. Kapan? Di akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan yang hakiki bukan di sini. Di sini orang maksiat kaya, orang ahli ibadat miskin, kan lucu.
Orang yang berbuat salah malah kaya. Seharusnya kalau benar-benar di sini ada kehidupan, di sini ialah orang yang taat kepada Allah itu yang kaya. Orang yang melanggar aturan Allah itu yang miskin. Tapi karena Allah telah bilang di sini tidak ada kehidupan, ya wajarlah orang berbuat baik dikasih ujian miskin. Orang yang berbuat salah sepertinya dikasih kebebasan, kayaknya luar biasa dan segala-galanya. Kenapa jadi begitu perlakuan Allah kepada manusia? Karena di sini tidak ada kehidupan. Kalau nanti di akhirat, nah itu baru ada kehidupan. Yang sholat masuk surga, yang enggak sholat ya neraka. Jadi kalau kita nuntut ilmu, terus berbuat kebaikan, di sini kita enggak kaya, enggak dipuji orang, ya wajar. Dan Allah memang memperkuat pemberitahuannya, dibuktikan oleh Allah. Bukan sekedar pemberitahuan di sini tidak ada kehidupan, bukan hanya pemberitahuan, tapi dikuati dengan pembuktian. Orang sholat malah nggak kaya. Dulu waktu nggak sholat, jualan laku, lucu. Ujungannya sampai 5 juta, 10 juta nggak sholat. Tapi mbah hadir di majelis, rajin sembahyang. Ya Allah, ketaraan ayam menjetasandaakan. Aneh. Orang baik malah dikasih seperti itu. Kenapa Allah perlakukan orang baik seperti itu? Karena Allah bukan hanya memberitahu tapi membuktikan di sini tidak ada kehidupan. Tunggu dengan sabar. Menunggu dengan sabar itu jawaban. Kenapa jadi harus sabar menunggu? Karena yang ditunggu pasti akan didapat. Menunggu yang pasti kada perlu merasa rugi. Karena pasti paling umur kita waya ini 70 tahun itu gintu habana sudah. Mun bahari itu bujur aja sampai 150 tahun umur bahari. Waya ini paling gancang umur 70 tahun, betajakan sudah bendera hijau. Innalillah sudah wa inna ilaihi rajiun. Paling 80, 70 itu udah barang antik zaman sekarang. Bujuran waya ini paling 45, 55, innalillah. Ya kenapa? Ya karena makanan, minuman, keadaan lah seperti itu. Nah orang bahari 150 umur, zaman-zaman nang bahari lalu pang nabi-nabi ada nang 1000 tahun umurnya sampai dulak hidup di dunia, nggak ya pak? Dulak hidup di dunia, 1000 tahun bayangkan kan berapa generasi berputar hidup aja lagi sidin. Tidak ada di sini kehidupan. Kadang-kadang yang bujur tuh dipadahkan orang salah. Nang salah dipadahkan orang bujur. Ayah. Sing baikan sudah bersadakah menyumbang masjid na kadada ria kadada minta dipuji, ada jatuh nang menyambat deh nituh jar menyumbang-nyumbang ria banarai. Memang di sini kadada kehidupan. Di sini kadada yang namanya kehidupan. Jadi buat apa cari kehidupan di sini? Nanti kita cari kehidupan. Kapan? Di akhirat. Kesenangan bang kadada jua dada. Senangnya apa di sini? Allah dan Nabi telah berkata, Nabi menyampaikan lewat sabdanya, ad-dunya daru balwa. Dunia ini sarangnya bala. Jadi enggak ada di sini kesenangan yang hakiki. Enggak ada. Terus mau cari kesenangan nanti. Kapan? Di akhirat. Yang asli kesenangan. Kalau di sini senangnya kecil, itu pun kadang-kadang menimbulkan bahaya. Mulai meunjun papuyo bepanaskan uyuh, meunjun. Dapat papuyo menyang membersihi pulang. Mbahnya menyang membersihi memanggang pulang. Yang memanggang pang memakan hanyar terasa nyaman, tapi uyuhnya berapa kali sudah
mulai muunjun, menyiangi, memanggang, itu jam mulai muunjun itu sudah berapa, sudah uyuhnya, bepanas, behujan, belum lagi nang sisitan kawat kena hidung, belum lagi tuh ada nang cabur muunjun, ya lah, no duduk asik muunjun, apa pina bergerak di burit sekalinya ular sawah, belum lagi nunya masalahnya dapat sudah papuyunya langsung dimakanlah kada kawa jua di siang-siang jua dulu diberasihi jua waktu menyiang-nyang tadi kada menutup kemungkinan lading kena tangan ya kalau mengikuti nih muntung papuyu jek igutnya apa berdarah tangan jerijih nah memanggang pulang nah mbah itu bang hanyar dimakan ikas itu bang nyamannya imbahnya sudah masuk ke dalam perut bang tanda tanya pulang nek kebanyakan makan parut pulang sakit. Nah, hendak beol bab kalau bahasa Arab bab itu kan lawang, kalau bahasa kita bab nih apa bab tuh bang masuk sudah ke kamar wisi tapi ketok-ketok orangnya ada di dalam ayo ya nampak joget di muhara wisi nih siapa nyamannya di sini kecil. Maaf, kita contoh nang nyata fakta aja. Bolah anak tuh kan nyaman. Iya kan? Itu logika sudah. Bolah anak tuh nyaman, tapi nyamannya siapa? Adalah orang mau udara 15 jam. Paling gancang nyamannya tuh kan cerot. Itu logikanya. Tapi bini menyandang, mbah sudah betianan mengidam, gawian menyenyalah, kenal pot kendaraan dicium. Ada nang kadang-kadang melihat muha laki muntah. Ya, itu macam-macam. Ada nang maajab laki. Pokoknya ambilakan mangga di atas pohon itu pian nang maambilnya maka bakarangga lakina bebiru-biru diigutnya oleh karangga kenapa mengidam bakas apa nah bakas nyaman asalnya belum lagi parut begonol asal guring no bebas saja sampai beti harap gin gak ada apa-apa wayah ini maaf beselawar gin gak ada kawa lagi gonol dah parut apalagi saat detik-detik melahirkan antara hidup lawan mati nang laki pang tegang juana bulang bulik di muka kamar sampai rokok aja terpaling nisap bakas nyaman nang cerot nih bakasnya nah antara hidup lawan mati umanangaran bidan tuh nyaman hajan tarik nafas hembuskan tarik nafas beimbai hajan ada jadi keluar basah pulang ayo amun di akhirat kena kededa kayak itu bujuran begeretek aja lagi asa hendak papuyu cepat datang papuyu lawan masak-masaknya menyuapang kada ada petulangan kada ada rasa sakit kada ada hendak beol kada ada hendak bab babila itu kena namun hendak besungsong silahkan ada apa-apa kada masalah asal hakun siapa hendak besungsong terus nang beolah anak tadi supaya kada ada lagi masalah kena babila di akhirat ini laki-laki yang masuk surga semua istrinya itu maaf ketika dia setubuhi selesai bersetubuh bujang lagi bujang terus
Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau perempuan bujang terus, lelakian nyaman, kami perempuan kayak apa? Ujar Nabi, di sana kadada sakit lagi. Nah, di sini nang jurang memacah bujang dah. Di sana kadada sakit. Tuntung main, rampit pulang. Di sana, di sini kadada uyuh, kadada pinggang asa patah, dada. Mun di sini nyamannya saapa dah, yaitu cerat-cerat. Mainnya jadi ranjang, ranjangnya aja anak patah, kerekot mana nyaman. Babaya tuntung main, ranjang tahambur, nyata gugur. Di sini, di sana, wow, bukan wow, tapi alif, cagat terus. Kada perlu pakai jamu, kada perlu pakai obat kuat, pokoknya bila bergeretek bangun. Babila kena. Di sini nggak ada, di akhirat, bukan di sini. Oleh karena itu akhirat adalah rumah kehidupan, akhirat adalah rumah kesenangan. Di sini nggak ada. Terus apa yang dikerjakan di sini? Nuntut ilmu, berbuat kebaikan, jalani terus, menunggu ajal datang menjemput. Nah, tinggal mudah-mudahan kalau sudah nuntut ilmu, kita punya guru, terus beramal kebaikan dengan masing-masing posisi, masing-masing tempat, semua yang penting berbuat kebaikan, bantu membantu, tolong menolong, yang penting berbuat kebaikan dalam arti menjunjung perintah Allah, berbuat kebaikan dalam arti membantu makhluknya Allah, semua bentuk kebaikan. Apa yang diharap? Bersusah payah berbuat kebaikan pagi, sore, siang, malam, bahkan berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran dan lain sebagainya, bahkan mengalahkan segala hajat dan keperluan pribadi, malah kepentingan agama, kepentingan masyarakat dan segala-galanya diberikan buat mereka. Apa yang dicari? Nanti. Kapan? Nanti. Di sini nggak ada. Sia-sia kerja, susah payah mengorbankan segalanya, yang dicari di sini. Kalau yang dicari di sini walaupun dapat tapi akan ditinggalkan untuk selama-lamanya. Sia-sia. Siapa sih bawa mati kekayaan? Nggak ada yang bawa mati kekayaan. Kulkas aja kada terbawa, menyasaki luang kubur benarai. Awak aja sudah gonol, itunya tabukannya gonol sudah. Buat kulkas pulang, wasiat almarhum ya. Bila aku mati buat kulkas, kenapa? Cegar berjualan es di kubur. Nggak ada. Kehidupan di sini nanti bagaikan mimpi dikala kita masuk ke liang kubur, lalu kita terbangun daripada itu di dalam kubur tadi. Kita ingat ada rumah, kita ingat ada harta, kita ingat ada segala-galanya, tapi semua seperti di alam mimpi. Nggak bisa kita kembali lagi ke alam dunia. Ingat kita punya rumah, ingat kita punya teman, ingat kita punya ini, punya itu, tapi semua bagaikan mimpi. An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia bagaikan sekarang ini tidur, di dalam mimpi dia asyik dengan mimpinya. Nanti ketika dia meninggal, maka dia terbangun, dia ingat semua itu, tapi nggak bisa lagi dikembali. Kehidupan yang asli setelah hari kematian. Nah, jadi jangan kadusah mencari-cari. Unda jadi beribadat nih supaya beisi kelebihan, naik pohon nyur kada betangga-tanggaan. Kedusah, atau bisa berjalan di atas banyu, kedusah nuju itu, jangan bertujuan itu. Yang dicari bukan di sini. Tapi orang yang biasanya nuju akhirat, tujuannya akhirat, itu biasanya dikasih Tuhan kelebihan. Di mana Allah kasih? Di dunia ini. Tapi dia nggak menginginkan. Dia tidak mengharapkan, dia tidak malah mencari. Yang dia kerjakan nuntut ilmu, berbuat kebaikan, dikasih dia karamat, dikasih dia mukjizat. Itu pun ketika keperluan datang,
ketika ahli sihir Fir'aun menentang Nabi Musa, Allah beri kelebihan Nabi Musa, tongkat dicatuk menjadi ular. Enggak punya keinginan, malah menunggu perintah dari Allah. Ketika dikepung oleh Fir'aun sampai ke ujung lautan, sudah nggak mungkin selamat karena memang Fir'aun orangnya kejam, keras, dan ingin menguasai dunia pada zaman itu. Nabi Musa dikejar sampai pasti kalah Nabi Musa. Memang benar pada johir fakta di ujung laut, kemana mau lari lagi? Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu, belah dua laut. Lari Nabi Musa beserta rombongan, dikejar oleh Fir'aun rombongan sampai ke seberang. Kata Allah, pukulkan lagi, nyatu lagi itu air. Tenggelamlah Fir'aun, dan terbukti sekarang jasad Fir'aun masih utuh. Kenapa? Allah berjanji jasad Fir'aun tidak akan hancur sebagai tanda kekuasaan Allah, dan benarnya kisah itu pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Dan ditemukan memang ada asin-asinnya, berarti bujur. Fir'aun tuh kada meninggal di ranjang, bah, meninggalnya di laut. Kenapa? Ada banyu uyah, jakanya meninggal di ranjang, mensawat ba uyah, berarti bininya nang memberubui. Iya kalau ini dasar bujur di laut, berarti meninggalnya benar sesuai Al-Quran, benar cerita Al-Quran bahwa itu Fir'aun sampai sekarang nggak hancur-hancur. Itu mukjizat namanya. Ketika para aulia, sunan wali songo berhadapan dengan penyihir-penyihir, Allah perintahkan, guru-guru mereka bilang, laksanakan begini, laksanakan, keluarlah karamat mereka. Mereka nggak menginginkan, tapi ketika berhadapan dengan fakta, keluarlah karamat. Mereka tidak senang bermain karamat, mereka tidak senang bermain mukjizat. Tapi karena perintah dari Allah, keluarlah karamat, keluarlah mukjizat. Mereka senangnya apa? Berbuat kebaikan dan selalu berbuat kebaikan. Istilahnya, maaf Pak Kapolsek ya, Kapolres sama Dandim, ini pistol kan di tangan. Ini bagaikan karamat, ya kan? Artinya saat perlu ada tembak akan tarus pang. Karena mereka berdua pasti punya sesuatu yang jadi utama dan pertama, berbuat kebaikan. Bukan hobinya nembaki orang terus. Artinya seperti wali-wali nggak suka main-main karamat, seperti para nabi rasul nggak suka main-main mukjizat. Mereka hatinya selalu ingin berbuat kebaikan dan selalu berbuat. Cuma ketika ada pas faktanya, maling bungul juga nih, parang di tangan melawani Sidin. Sini pian, tenang aja Sidin, maling bungol nang dilawani bepistol, sini pian, udah timpas nyawa aja Sidin, sambil berokok aja nah. Iya, kadang-kadang para aulia mereka disakiti, di ini, di itu. Begitu yang terjadi. Abu Jahal itu memerintah anak buahnya berupah supaya membunuh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad beribadat di samping Ka'bah, naiklah Abu Jahal sendiri. Kedatangan hakunnya disuruh Abu Jahal yang naik ke atas Ka'bah, membawa batuan bungol. Kalau batu nih dibawa, naik ke atas, mau dijatuhkan ke Nabi Muhammad. Digugurkan itu batu, tapi batunya gugur, tapi mengawang-awang, nggak jatuh. Nabinya sedang asik beribadat, Allah yang nolong. Nabi berjauh baru gugur, dulu belubak, tahu belubak apa? Belubang. Di mana? Ya kalau orang sekarang umrah ataupun haji, pas di pancuran emas. Nah situ, di bawahnya itu dulu lubang. Nah disitulah bekas Rasulullah duduk beribadah kepada Allah. Dulu lagi setelah belubak ditutupi, tapi ada ciri hitam sebagai tanda Rasulullah pernah duduk. Sekarang hilanglah semua itu, tapi cirinya pancuran emas. Nah dulu pernah terjadi. Itulah, ya Allah,
Nabi Muhammad tuh kada hendak dibunuh, disambati, disakiti, itu Pak. Tapi Tuhan gak ada beranai. Mengantuk gak ada suah Tuhan, apalagi goreng. Ndak uyuhan gitu hendak goreng dulu nanya. Nah, anda pernah. Nah, jadi anak-anak muda, kalian nuntut ilmu, itu yang penting. Tuntut ilmu. Mau nuntut ilmu? Iya, tuntut ilmu. Lihat di lapangan faktanya. Saat belajar, maksudnya ilmu, benar nggak nuntut ilmu? Kadang-kadang di tengah jalan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walalah kenalan. Oh. Maleh hai. WA berapa WA? Kenalan, BSMS-an, beteleponan. Tujuan mau cari ilmu, akhirnya terkalang oleh seorang wanita. Asal mau cari ilmu, sekarang yang ketemu wanita. Ini penghalang. Jadi bubuhan yang menuntut ilmu jangan berpikir bebinian dulu. Makanya apa guru? Kada tahan lagi guru ulun betakun guru lah, bujur aja pang ulun ni orang sekolah pesantren guru jadi ulun bebinian ulun tahani dulu, cuma ulun ni betakun mengocok pang boleh lah. Tahani juga kada usah mengocok-ngocok. Jabuk papan wisi, peliwat wisi jabuk dapat banyu meneh ikam hari-hari. Ini nuntut aja dulu. Nah, terus yang menggoda nuntut ilmu kan ikan cari ilmu, kekawanan, akhirnya beraramian. Kalau mau cari beraramian, kan niatnya tadi nuntut ilmu. Jangan tergoda dengan ini, jangan tergoda dengan ini. Sebelum cita-cita tercapai, biarkanlah dulu anjing menggonggong, ayam betengkook. Terus, akhirnya kadang-kadang kalau orang nggak serius, nggak paham bahwa niatnya nuntut ilmu, yaitu tadi berteman berramian, malam berjalanan, kemudian ini pulang berramian, mencoba-coba naik ke tempat-tempat yang kadang-kadang inyakin kada kenal apa nih ini jinya pina banyak kurang. Lagu dagum. Ini orang pesantren pangasian nggak tahu dikisah. Orang di pesantren aja salawat dan dibaca, mana suah nang kakak itu tuh dibawai ke kawanan. Oh di sini sakulah jar beribadat kena kayak ini sakujinya. Betul nylon kawan di sini ada beburdahan nggak ajar. Apa laguna dagum. Oh bulakian binian berkumpul. Nah gara-gara bakal kawanan, akhirnya kena kawannya juga menjebak juga. Nah jar nyo sakit kepala kah? Makan obat nih. Insya Allah sakit kepalanya hilang. Kada tahu nih obat hantu. Mbah jin itu kan hantu. Kada tahu bentuknya, kada tahu. Nengaran sakit kepala melihat obat entahlah itu. Asa nyaman aja. Asa hilang kepala menah, asa di surga. Wah. Kayak suah masuk surga. Lalu kenapa sakit kepala? Ada obat semalam enggak? Oh ada. Akhirnya ketagihan. Iya nang lalu. Wah ini bagus juga pak tuan guru tuh dipadahakan obatnya tuh ulun aja jujur aja ada pinando. Mun ada murid kenane jamaah guru pen sakit kepala aja nyana minum nang ini ulun minum hara tahun nang itu artahulun. Mbah, seorang sakit kepala dijulunginya ini obat harapnya mujarab ulun sudah mengamalkan. Pada dasar bujur pinanya ya karena ulun tuh wala nabidum nabatum timbul jadi imam nadoh ya Pak. Jadi nang anum-anuman nikam bujuran tuh. Jangan teuntal nang itu. Jangan kejar S2-mu, tapi jangan kau kejar S2 yang sebuting sabu-sabu. Sian
Ikam anum lagi, ya Allah. Assalamualaikum guru. Nek maka pinandunya lawan guru lagi. Aneh juga, bingung juga kok. Iya. Nah jalan nah. Ayo guru ya. Jadi mau jawab salam ya. Nah jaga. Bila kawan menjulungi obat jangan dimakan dulu. Ikan masih mengejar ilmu. Nanti kalau sudah ke situ, nah, karena lagi ditambah dengan maaf-maaf, bepacaran, nengaran bobuhan menuntut ilmu nih sedikit tahu dihukum, menjapai haram. Jadi ikan mah kada habis pikir kita. Stumat aja. Stumat aja. Haram ya biniannya. Stumat aja. Mau hati hendak juga. Nah, berpingkot berjalan. Mulai tangannya. Lalu memangkut. Haram ya biniannya. Tumat aja. Akhirnya lama kelamaan akrab keakraban, lalu mulai dah beragapan, lalu memulai bibir ketemu gigi. Lelakiannya giginya keluar, jadi kan bebiniannya bagus saja, jadi hendak berciuman hitungannya bibir ketemu. Mencium dah haram ya biniannya. Stumat aja. Ngaran dirayu akhirnya hakon mbah sudah kecium-cium nyaman lah ya. Akhirnya mulai berani dah mengaca. Mulai sudah kacak. Nah, mulai bawah mengacak sampai ke atas. Boka apa aja yang tidak berdugul dikacakinya banget. Walinya mulai wani sudah. Akhirnya malapas baju tunggal lambara. Terakhir kada sing bajuan lagi lakian biniannya. Maaf. Ini kisah. Mulai sudah nak jadi jerbiniannya haram di muka aja. Awas masuk makan jebiniannya kagak. Mulai syahwat iblis nafsu jakapang pajah makin menyarak. Babinian nih kada dibuntung, kada dimuntung, tapi itu benganga. Ku jingok setumat lah jalakian. Jadi awas ke dalam, kada muhara aja. Tuh tabuat, nah tabuat jalakiannya, tabuat napa tabuat. Mulai pemulaan berusaha jadi bebiniannya kesingbunyiannya lagi. Nah, asal mula tangan aja sudah kayak itu. Akhirnya yang dicari ilmu tadi terhalang oleh keadaan, gara-gara kawan, gara-gara pergaulan, gara-gara ini, gara-gara itu. Akhirnya ilmu yang dikejar tak kesampaian. Talibul ilmi takaffalallahu birizqih. Orang yang benar nuntut ilmu agama, Allah jamin rezekinya. Tapi berapa banyak orang gagal dalam menuntut ilmu, pagat di tengah jalan, gara-gara teman, gara-gara pergaulan. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua di dalam ini dunia apa tugas? Belajar. Binar juga mun kada belajar kayak pana sembahyang, kayak pana wudu, mun bungol ya nang wudu tuh batis wudu hulu, matonya dahi, matonya tangan, apa jangan kawan wudu hanyar jar.
kada belajar lalu luput teh bodoh. Sembahyang bulan harus belajar juga dulu, adzan harus belajar juga dulu. Mun kada belajar ya salah aja karena hayya 'alal falah aja. Asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah. Jangan kawan salah tes 1 2 3 tes, jangan. Indah disalahkan lalu tes 1 2 3. Jadi mudah-mudahan semua kita zaman sekarang nuntut ilmu, kejar ilmu. Terus berbuat kebaikan, termasuk berbuat kebaikan di kantor, di pertanian, di pasar, di dalam segala bidang. Oleh karena itu apapun bentuk kejahatan jangan pernah didukung. Sampai Rasulullah itu saking membelok kejahatan, orang minum minuman keras yang ngantarnya jangan umpat, yang bukakan tutupnya kena laknat, yang minjami tempat kena laknat. Hadis Rasulullah. Supaya apa? Kita jangan dukung sedikit pun agar dia berhenti. Ini kada kawa ajar mantarakan benar aja jar nak tahu kisah yo jar tahu mantarakan aja kena laknat juga. Enggak kan kada kau makan jar mun kada mantarakan kan digaji kana dibari duit ngambil upah nih. Kada juga tetap kena laknat. Membukakan botolnya aja kena laknat. Kada minum, meminjami wadah karena kalau semua membelok kan tidak ada satu tempat pun untuk mereka berbuat bebas. Akhirnya lalu maksiat merajalela itu kurang. Satu, jangan pernah maksiat punya dukungan. Kalau maksiat punya dukungan maka akan melebar dan kuat. Rasulullah sudah melaknat semua yang terkait dengan dosa dan maksiat, sampai yang meminjami tempat, sampai yang mengantar itu apapun maksiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paman beca, ulun anak Malahong, antarakan ulun kamana kapal 18 berapa paman? 15.000 antarakan. Ini kena juga dosa oleh Allah. Kenapa kena? Padahal kada menggawe, padahal kada ada merasai menjapai jakada, apalagi merasai karena ikut membantu. Seandainya enggak ada orang yang membantu, insya Allah maksiat akan berkurang dan berkurang. Bulik pulang ditunggui oleh paman becak. Karena jam 11 paman lah. Ulun habis tugas pamanai Malahong meh ambile ulun. Yes. Nah, sampai ke rumah malam ini ulun pamanai kadada dapat langganan. Jadi upah ulun lawan pian ini gara-gara ada dukungan. Akhirnya yang melahong tahu lah melahong WTS apa bahasa orang ini apa ya, asusi apa kada bisa juga aku tuh asusila. Nah WTS lahong ujoran bahari pundut. Nah kok kawian menyalah aja tuh mau kawian menyalah aja. Nah jadi mari kita sama-sama kalau ingin sebuah perjalanan hidup kita baik, tuntut ilmu, berbuat kebaikan. 3, apapun bentuk maksiat dan kesalahan jangan ada satupun dari kita yang ikut mendukung terjadi dan terlaksananya sebuah kesalahan. Nabi telah melaknat orang minum minuman keras. Nabi telah melaknat orang yang membukakan tutup botolnya. Nabi melaknat orang yang menghantar. Nabi melaknat orang yang mempermudah. Nabi melaknat orang yang meminjami tempat. Semua kena laknat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu bisa? Kenapa harus? Agar tidak ada dukungan lalu jadi kecil dan insya Allah akan hilang. Mudah-mudahan Pak Danding juga mau ada yang diomongin. Nah jadi mudah-mudahan kita semua sedikit demi sedikit berjuang, terutama anak-anak muda. Jangan sampailah kita ini
kada menuntut ilmu, dan perjuangannya ialah kejar ilmu sampai dapat. Godaan kiri kanan selalu ada, tapi jangan dihiraukan. Kejarlah ilmu, pokoknya tuntut sampai dapat. Kalaupun mati belum bisa, Allah akan selamatkan. Masih menuntut wudu, meninggal, insya Allah selamat. Masih menuntut sembahyang, meninggal, selamat. Yang penting tuntut, yang penting kejar ilmu. Godaan kiri dan kanan jangan pernah dihiraukan. Nah, itulah tadi karamat akan Allah berikan kepada orang-orang saleh dan yang memperbanyak amal ibadah. Fahum mahallun qabilun lil mawahibil ilahiyah. Mereka itu adalah tempat Tuhan memberikan anugerah-anugerah yang luar biasa kepada orang yang melaksanakan aturan dan kepada orang yang memperbanyak kebaikan. Wa yaf'alullahu ma yasha wa yuthbit. Allah akan melakukan sesuatu yang sudah dikehendakinya, dan Allah berjanji orang baik akan dibalas baik. Kapan dibalas? Nanti. Di sini nggak ada balasan. Di sini yang ada kebijakan. Dan kebijakan itu pun balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita pahami kebijakan Allah. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat, mungkin di kata, di mata, di telinga, di dalam kehidupan badan, hati dan segala macam. Maka seharusnya kita akan dihukum nanti di akhirat dengan hukuman yang sangat amat besar. Namun kebijakan Allah bagi orang beriman, Allah hukum dia di dalam ini dunia. Apa hukumannya? Bala dan musibah datang dalam hidupnya. Macam-macam masalah, macam-macam musibah. Maka jikalau orang pintar dan cerdas, orang beriman, dia akan berkata, ya Allah, kalau ini hukuman dosa saya di sini dan ini kebijakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Akhirnya balas sebesar apapun dia terima. Orang yang nerima bala itulah orang yang sabar. Orang yang memahami bala itulah orang yang sabar. Sabar itu hanya satu kuncinya, diterima. Gimana cara menerima? Husnudzan. Gimana cara husnudzan? Paham. Gimana cara memahaminya? Ini kebijakan Allah. Allah membijaki. Kalau dihukum di akhirat kan sakitnya luar biasa. Dihukum orang beriman dengan dia itu di dalam dunia. Dihukum dengan hukuman bala dan musibah. Tapi dosanya semua akan habis terhapus. Maka katanya Allah, ku ampuni dosa kalian asal kalian mau menerima. Innallaha ma'as sabirin. Tapi kalau kita kadang ngerti, lalu kita nggak nerima bala. Saat kita nggak nerima bala, kada sabarlah kita. Saat itulah terasa sakit hati, pusang, gelisah. Kenapa jadi sakit hati, pusang, gelisah? Kita nggak nerima bala. Kenapa jadi nggak nerima bala? Kita nggak ngerti. Kenapa jadi kita nggak ngerti? Ya karena nggak belajar. Orang yang mengerti, orang yang paham dengan bala, dia akan mengerti. Dia akan paham, oh ini bala, kebijakan Allah. Kebijakan yang bagaimana? Kita punya dosa di telinga, di mata, dalam kehidupan banyak. Dihukum wa ya'fu an katsir. Hukuman di dunia masih banyak maaf Allah daripada bala dan azab Allah. 100 dosa kita paling hukuman 20%. Allah Maha Bijak. Terus kalau ini kebijakan dari Allah, ya wajarlah orang pintar dan cerdas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Oleh karena itu orang-orang soleh, wali-wali Allah, dapat bala dia senyum, dapat bala dia sabar. Artinya sabar dan senyum dia menerima. Kenapa jadi diterima? Karena dia lihat kebaikannya, kebijakannya luar biasa. Mana mungkin orang pintar yang mengerti kebijakan Allah nggak nerima akan kebijakan Allah? Pasti dia akan menerima, bahkan berucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah, ketika musibah datang silih berganti, diterimanya nanti di akhirat balasan yang hakiki menunggu dengan pasti. Di sini ada kebijakan, bukan balasan. Di sana ada balasan. Carilah kebijakan di sini agar kita hidup dalam bala masih bisa tersenyum. Rasakanlah kebijakan Allah di sini agar bisa kita bahagia, tenang hati kita, gembira hidup kita. Cari kebijakan walau hanya dengan husnul. Terus di akhirat
tunggulah balasan yang hakiki. Berbuat baik di sini menunggu yang pasti, nggak perlu kita merasa kecewa, uyuh, lapah. Kenapa? Karena menunggu yang pasti gak ada sia-sia. Semua yang kita lakukan pasti ada balasan dan itu kita tunggu. Nah, jadi mudah-mudahan berataan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akan kampung kita, negara kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dari segala sesuatu yang membuat kita jadi kada nyaman menuntut ilmu, kada nyaman beribadat. Kita menginginkan supaya hati kita kencang terus menuntut ilmu dalam hal apapun. Hati kita kencang terus mengejar kebaikan dalam hal apapun. Apapun bentuk godaan, apapun bentuk ujian yang didatangkan Allah, mudah-mudahan Allah tetap berikan hati kita kuat menuntut ilmu, tetap kuat berbuat kebaikan. Karena memang di sini adanya godaan dan ujian serta kebijakan, nanti di akhirat adanya balasan dan kehidupan yang hakiki. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa dan hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Minta ampun, minta ridha. Wallahu a'lam bishawab.